Baik Ustadz, kita lanjutkan informasi di sore hari ini. Guna memastikan makanan yang beredar saat bulan Ramadan aman dikonsumsi masyarakat, pemerintah kota bersama Badan POM Palembang membentuk tim uji coba makanan di beberapa pasar untuk mencegah beredarnya makanan yang mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Jelang bulan suci Ramadan, BPOM bersama pemerintah kota Palembang akan membentuk tim pengawasan dan uji bahan makanan yang akan dipasarkan di sejumlah pasar dadakan di kota Palembang. Hal ini dilakukan karena sebelumnya BPOM menemukan bahan makanan yang dijual di pasar-pasar tradisional mengandung zat berbahaya seperti formalin. Untuk mencegah para oknum pedagang yang berbuat curang dengan menggunakan zat-zat berbahaya dalam campuran makanan, pemerintah kota Palembang berkomitmen akan melakukan pengawasan langsung terhadap pedagang dengan melakukan uji sampel makanan di sejumlah tempat, terutama pasar dadakan yang biasanya hadir di saat bulan Ramadan. Bersama BP POM akan membuat tim ya, sekian banyak tim akan kita sebar, jadi bukan hanya 1-2 tim tapi ada sekian tim akan kita sebar untuk kita adakan uji coba di beberapa pasar-pasar dadakan atau pasar-pasar Ramadan ya, supaya untuk memastikan apa yang dijual itu benar-benar relatif aman. Sebelumnya dalam sidak yang digelar oleh BPOM Kota Palembang di beberapa pasar, ditemukan tahu dan ikan giling yang mengandung formalin. Diharapkan dengan dibentuknya tim pengawasan bahan makanan ini, makanan yang beredar di pasaran nantinya aman untuk dikonsumsi warga kota Palembang. Yanuar Ikrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Subhanallah, semoga dengan sidak yang dilakukan oleh Pemkot dan BPOM Kota Palembang ini bisa mencegah beredarnya makanan yang mengandung zat berbahaya dan tentu saja dapat membahayakan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya, Ustadz ya. Nah Ustadz, pertanyaan saya adalah, ini kan kita mau puasa Ustadz, mau lebaran juga. Ini mulailah bertebaran yang namanya mie formalin lah, lalu ayam tiren lah, sapi gelonggongan, apapun itu yang sering terjadi di masyarakat kita begitu Ustadz. Nah, apa hukuman dalam Islam orang yang melakukan hal seperti ini terhadap makanan Ustadz? Nanti kan mereka akan dikonsumsi oleh umat kita gitu Ustadz. Ya, pertama kita dukung penuh lah ya pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum untuk sering-sering melakukan sidak itu di pasar itu ya, mencegah orang-orang yang melakukan pelanggaran ya dalam barang-barang yang mereka jual itu. Yang kedua, bahwa memastikan barang yang beredar di tengah masyarakat itu halal dan thayyib itu adalah tugas kita semua ya, termasuk pemerintah di sini ya. Jangan sampai apa yang dikonsumsi oleh masyarakat itu membahayakan mereka ya. Dan dalam pandangan Islam ini pernah ada satu kejadian ya di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau itu juga pernah melakukan sidak ke pasar ya. Itu pernah Rasulullah menjumpai seorang pedagang itu yang ditampilkan barangnya itu bagus ya. Tapi kemudian Rasulullah masukkan tangannya ke dalam, ternyata yang di bagian dalam itu rusak, basah gitu ya, lembab. Tapi mereka tutupi itu, yang ditampakkan itu yang bagus, padahal di dalamnya itu buruk. Lalu Nabi marah dan menegur keras dengan mengatakan, laisa minna man ghasyana. Orang yang berusaha untuk berlaku curang dalam jual beli itu bukan bagian dari golonganku atau bukan dari umatku yang baik ya. Tentu saja berbuat curang itu adalah dosa ya. Barang dikasih formalin supaya tampak awet itu juga termasuk kecurangan. Mengurangi timbangan itu juga kecurangan. Kemudian mengesankan barangnya itu bagus ya, seperti yang disebutkan tadi sapi gelonggongan, itu kan tujuannya adalah untuk memperberat timbangan. Ini hati-hati. Itu di dalam surat Al-Mutaffifin jelas dikatakan wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang yang mencurang dalam timbangan itu ya. Neraka wail, bahkan cilaka mereka yang curang dalam timbangan jual beli itu. Jadi intinya selain para penjual, kita juga sebagai pembeli juga harus jeli begitu Ustaz, dan hati-hati memilih daging ataupun makanan yang kita pilih untuk keluarga begitu Ustaz ya. Betul ya, karena baik, banyak sekali orang yang memanfaatkan suasana itu. Oke, baik Ustadz, alhamdulillah informasi dan tausiah tadi menjadi penutup perjumpaan kita di segmen 2. Terima kasih Ustadz Mukhlis atas tausiah dan ilmu yang disampaikan untuk seluruh pemirsa Ajwa TV. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.